Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, amin, haleluya. Saudara yang kekasih, selamat beribadah, selamat menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan, amin, haleluya. Semoga saudara berbahagia semua pada hari ini, amin, haleluya. Nah, saudaraku, puji Tuhan, di dalam kesempatan yang indah pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan, berhasil dan beruntung. Haleluya. Saudaraku, satu tema yang sangat menyenangkan ini. Karena apa? Siapa sih orangnya yang tidak mengingini hidupnya itu berhasil? Siapa yang tidak ingin hidupnya itu ditandai dengan keberuntungan? Semua orang, dari segala lapisan, yang kaya maupun yang miskin, yang bodoh maupun yang pintar, ya, yang tua maupun yang muda, semua ingin menikmati kesuksesan semacam ini. Haleluya. Haleluya. Nah, baik saudaraku, kita baca dulu ya firman Allah pada kesempatan ini di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kitab Yosua. Ya, dikatakan di sana, janganlah engkau lupa. Ini penting sekali. Jangan sampai engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Haleluya. Sebab dengan demikian maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, berhasil dan beruntung. Saudaraku, ini janji firman Allah loh. Ya, ini bukan suatu kata-kata yang saya ada-adakan, enggak. Ini janji firman Allah. Ya, Allah memberikan jalan keluar untuk bisa menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, memang kalau kita perhatikan di dalam perjalanan hidup manusia ini, banyak mereka bangga dengan keberhasilannya, bangga dengan apa yang diraihnya, apa yang dikejarnya dan ia dapatkan, ya. Tapi sayangnya banyak mereka yang kemudian setelah berhasil tidak bisa menikmati keuntungan, tidak menikmati keuntungan, hanya sepotong, hanya sejalan saja. Padahal janji dari firman Allah adalah berhasil dan beruntung. Tapi kenyataannya sudah banyak orang yang berhasil saja berhenti sampai di berhasil, tetapi tidak berlanjut sampai kepada menikmati keuntungan. Ya, satu contoh saja. Jika ada seorang yang sedang menempuh pendidikannya, sekolah begitu luar biasa, menggelutinya mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, sampai kemudian di perguruan tinggi, berhasil lolos di wisuda, berhasil dalam pendidikannya. Tapi sayang, habis itu tidak dapat pekerjaan. Dia hanya pegang ijazah, tetapi tidak bisa menikmati keberuntungan karena cari kerjaan gak dapat. Saudara, ini banyak yang punya pengalaman semacam ini. Haleluya. Ada di kondisi yang sulit semacam ini, kemudian mereka bangga karena apa? Berhasil mempertahankan usahanya, masih tetap berjalan. Usahanya tidak tutup, tetapi hanya sekedar bisa terus berlanjut saja tanpa bisa menikmati keuntungan. Aduh, fatal ini saudara. Ya, dalam rumah tangga pun demikian.
Banyak orang menggebu-gebu sebelum menikah saja begitu berusaha untuk masuk dalam satu pernikahan, dan ketika mereka menikah bangga sekali karena aku laku bisa menikah. Tetapi apa yang terjadi ketika dalam perjalanan pernikahan itu, kehidupan rumah tangganya sudah ditandai dengan ketidaktenangan, keributan, masalah, persoalan yang tidak pernah berhenti. Itu artinya berhasil tetapi tidak beruntung. Saudaraku, resep dari firman Allah: berhasil dan beruntung. Menikmati keberhasilan, berlanjut sampai kemudian keuntungan dinikmati dalam perjalanan engkau hidupnya. Saudaraku, dalam kasus di dalam Alkitab pernah juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, ya. Haleluya. Nah, Musa itu berhasil membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, dari perbudakan, dari begitu artinya kerja rodi di negeri Mesir. Mereka bekerja tetapi tidak dibayar dan lain sebagainya. Mereka menderita di negeri Mesir. Ya saudaraku, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Musa bisa melepaskan bangsa Israel dari penderitaan, keluar melalui laut kosong dengan kuasa yang sangat hebat. Dengan tongkatnya Musa bisa melepaskan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan dan menuju ke Kanaan, tetapi berhenti saja sampai di padang gurun. Berhenti di padang gurun dan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa mereka tidak masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan? Terjadi kesalahan di situ, saudaraku, ya. Nah, ketika bangsa Israel di tengah perjalanan mereka kekurangan, artinya tidak mendapatkan air untuk diminum, bahkan untuk ternak-ternaknya. Kemudian mereka mulai berontak menggerutu kepada Musa, dan sehingga kemudian dengan pertolongan Tuhan, ketika Musa datang kepada Tuhan, diberitahu, kumpulkan sekarang bangsa Israel, kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan di hadapan, nanti ada sebuah batu gunung di situ. Berkatalah kepada batu gunung itu, keluarlah air. Maka dari batu gunung itu akan keluar air dan menjadi minuman bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Benar-benar memang bangsa Israel dikumpulkan oleh Musa. Ayo kumpul semua. Ayo kamu bangsa yang durhaka. Nah, Musa marah-marah, dan kemudian ya sesudah kemarahannya diluapkan, dia ambil tongkatnya, dia pukul batu gunung itu, keluar airnya. Walaupun dia salah, tapi air tetap keluar mengalir. Tetapi apa yang terjadi di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 itu dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku, berhasil dibawa keluar dari perbudakan dari negeri Mesir, tetapi tidak beruntung karena tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Saudaraku, berhasil dan beruntung itu resep daripada Tuhan sebenarnya. Itu keinginan daripada Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya saja menikmati keberhasilan, tetapi keberuntungan juga. Amin. Saudara mau berhasil dan beruntung? Haleluya. Nah, saudaraku, jangan kita semua juga ingin saudara menikmati keberhasilan dan keberuntungan, tapi apakah nanti kita akan menikmatinya? Apakah kalau sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, kemudian juga akan bisa menikmati keberhasilan dan keberuntungan? Tunggu dulu. Belum tentu juga loh pendeta bisa beruntung.
Mari kita perhatikan ya. Ya haleluya. Banyak mereka gagal di dalam perjalanannya. Memang berhasil ketika melayani di dunia ini. Berhasil. Ya, gereja yang dilayani cukup besar. Bahkan tidak cukup besar. Besar. Jemaatnya banyak sekali. Nah, pendetanya memperoleh kekayaan yang sangat luar biasa. Mobilnya mungkin nggak cukup cuma satu, ya, tapi banyak. Kaya raya, punya segalanya, tetapi sayang, dia tidak beruntung, saudara ya. Nah ini belum mendapatkan perhatian ini, saudara. Ya, hamba Tuhan saja, pendeta saja bisa berhasil, tapi belum tentu beruntung. Ya, nah kita perhatikan ya di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, bernubuat, menyampaikan firman Allah demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Hebat kan? Ini pelayanan hamba Tuhan hebat loh. Di samping bernubuat, di samping menyampaikan firman Allah, dia bisa mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Wow, luar biasa, luar biasa. Banyak hamba Tuhan semacam ini, saudaraku ya. Tetapi keberhasilan ini apakah berlanjut dengan keberuntungan, itu yang penting ya. Nah, pada waktu itulah kata Tuhan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, hei, aku tidak mengenal kamu. Wah, tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, aduh, gimana ini? Jadi ternyata hamba Tuhan pun tidak boleh begitu bangga-bangga diri ya, saudaraku ya. Tidak menjamin kehidupan sebagai pendeta yang berhasil di bumi ini kemudian juga bisa menikmati keuntungan di surga. Wow, mari kita renungkan, saudaraku ya. Mari jangan gegabah menjadi orang Kristen ya. Kalau pendeta saja bisa nggak nyampe di sana, apalagi jemaat biasa ya. Tapi terkadang jemaat biasa lebih ya diuntungkan daripada hamba Tuhan ya. Saudaraku, kita jangan berharap kepada keberhasilan saja, tapi harus mencapai kepada keberuntungan ya. Jangan bangga, jangan sombong ketika kita menikmati apa yang ada di dunia ini. Ada satu cerita yang menarik, saudaraku ya. Pada suatu saat di dalam satu ibadah, wow, memang gerejanya cukup diberkati itu, pendetanya kaya, saudara ya, dia punya mobil. Tapi banyak jemaat yang hidupnya pas-pasan, hidup dalam kekurangan ya. Datang saja, kadang ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot dan lain sebagainya. Dan pada suatu saat bubar ibadah, selesai ibadah, mereka semua pulang. Ada yang memang ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, dan ada yang jalan kaki, dan ada yang masih nunggu angkot. Saudara, apa yang terjadi? Ya, begitu cukup lama nunggu angkot nggak datang-datang, maka kemudian tiba giliran sang hamba Tuhan ini pulang dengan membawa mobilnya. Nah, si jemaat ini tahu, wah, Bapak Gembalaku. Langsung dia stop. Bapak, ya ada apa? Pak, saya mau numpang ya Pak, karena saya nunggu sejak tadi. Ini angkot nggak lewat-lewat. Wih, apa jawab Bapak Gembala, Bapak Pendeta, hamba Tuhan ini yang sudah diberkati oleh Tuhan? Dia ngomong, maaf, ini mobilnya imam besar. Mobilnya imam besar. Saudara, maaf, tidak bisa. Saudaraku langsung mundurlah itu jemaat. Waduh, bayangkan.
sombongnya si hamba Tuhan ini, ya dia punya jabatan tinggi sebagai imam besar katanya, tapi untung dia sudah mati sekarang, ya, untung. Tapi tidak tahu nanti bagaimana kelanjutan di sana. Apakah Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, atau dia menikmati keuntungannya beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, saudaraku, sekali lagi, banyak orang yang bisa menikmati keberhasilan, tetapi belum tentu bisa untung. Tetapi hari ini kita mendengar firman Allah yang memberikan jalan keluar bagi kita, ya, supaya kita tidak hanya cukup berhasil, tetapi beruntung juga di dalam langkah perjalanan hidup kita. Haleluya. Nah, saudara, Musa gagal, tapi kelanjutannya firman Allah kepada Yosua tadi, ya, ingat, ya, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, jangan kamu lupa merenungkannya siang dan malam, dan jangan kamu lupa untuk bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum Musa. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kunci sudah diberikan oleh Tuhan, ya. Tuhan mengendaki bukan hanya kita berhasil, tetapi juga menikmati keuntungan di dalam langkah perjalanan hidup kita yang hanya sekali ini saja di dunia. Ya, marilah kita nikmati keberhasilan dan keberuntungan, dan resepnya diberikan sendiri oleh Tuhan, jalan keluarnya diberikan sendiri oleh Tuhan, supaya kita bisa menikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri yang dimaksudkan di sini adalah si setan, si iblis, si jahat. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup memiliki kehidupan, dan di dalam kelimpahan, ganda, berhasil, dan beruntung. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, saudaraku, untuk memberikan satu hal yang sangat membahagiakan dalam setiap kehidupan orang percaya, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Dan resepnya sudah diberikan sendiri, ya. Haleluya. Nah, apa? Resep apa? Bagaimana kita bisa menikmati berkat yang ganda itu, berhasil dan beruntung? Bagaimana? Saudaraku, Tuhan sendiri telah memberikan jalan keluar. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, memperkatakan firman Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa firman Allah itu direnungkan. Merenungkan firman Allah. Dan yang ketiga, melakukan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang ditulis di dalam hukum Musa. Melakukan firman. 3 resep ini, saudara. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, berkata seperti firman Allah, merenungkan firman Allah, dan bertindak melakukan firman Allah. Itu saja. Haleluya. 3 resep. Amin. Haleluya. Saudara penasaran? Oke, kita lihat yang pertama, ya. Memperkatakan firman Allah. Memperkatakan firman Allah, apa maksudnya ini? Ya, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11a, di situ dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Memperkatakan firman Allah itu artinya ketika kita berbicara seperti 1 Petrus katakan, menyampaikan seperti orang menyampaikan firman Allah.
Maksudnya apa ini saudaraku? Apa kita selalu disuruh khotbah? Tidak. Ya. Kemudian kalau ketemu orang, "Oi saudara-saudara." Bukan, bukan. Ya. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, setiap perkataan kita itu harus cocok persis seperti firman Allah. Dalam arti tidak menyimpang dari firman Allah, ya. Sehingga setiap pendengar yang ketika mendengar perkataan kita, percakapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mereka seperti mendengar firman Allah, ya, dan mereka akan menikmati berkat, saudara. Jadi perhatikan, kalau kita ingin berhasil dan beruntung, perhatikan cara kita berbicara. Jangan ngomong sembarangan, harus ngomong cocok persis seperti firman Allah. Sebab omongan yang sembarangan, omongan yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, haleluya. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai yang ke-37 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, nanti dia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Mulai sekarang harus hati-hati ngomong, saudaraku, ya. Karena setiap ucapan kita pun nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Apalagi kita sebagai orang percaya, kalau omongan kita tidak cocok persis sesuai dengan kebenaran firman Allah, selalu ngomong yang bukan-bukan, maka akan bertanggungjawabkan di sana. Hati-hati, ya. Haleluya. Saudaraku, berpikir sekarang, ya, bakal kita ingin berhasil dan beruntung, maka hati-hati dengan omongan kita. Haleluya. Karena menurut ucapanmu itu nanti engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ternyata punya peran penting perkataan ini, saudaraku, ya. Haleluya. Ternyata tidak gampang sebagai orang Kristen itu berbicara. Tidak gampang, ya. Perkataan yang kita perdengarkan kepada banyak orang, kepada siapapun yang mendengar perkataan kita, itu harus perkataan yang mengandung berkat, ya. Menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, ya. Karena apa yang kita katakan itu, kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Itu bukan berarti kita berkhotbah, tetapi omongan kita itu tidak menyimpang dari firman Allah. Dan kalau kita memang ingin menikmati keberhasilan dan keberuntungan, ayo kita jaga perkataan kita, ya. Jangan keluar perkataan dari mulut kita ini dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia, saudaraku, ya. Haleluya. Pernah satu saat ketika saya mau beli sesuatu di toko, ya, di toko itu di daerah sekitar saya, rumah saya. Nah, tiba-tiba ada orang bertengkar, ibu-ibu yang bertengkar kedua-duanya, dan salah satunya ternyata orang Kristen, saudaraku. Dan orang Kristen itu ngomong, "Kamu nggak tahu ya, Roh Kudus itu ada di dalam diri saya. Kamu nggak takut ya?" Kaget saya, saudara. Aduh, Roh Kudus dijadikan bahan peledak untuk bertengkar. Aduh, perkataan yang tidak bisa jadi berkat. Saya ngeri mendengarnya, saudaraku. Ya, saya coba lerai, diam. Oh, dia ngotot, ya sudah, terserah kau. Ya, saudaraku, mari kita jaga perkataan kita ini, ya. Jangan menyakitkan hati orang. Mari kita ngomong kita itu penuh dengan kasih, karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Ya, mari kita berbicara dengan penuh kasih. Amin. Haleluya. Dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana seharusnya kamu memberi jawab kepada setiap orang." Ya, jadi jawab yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan berkata, "Roh Kudus ada di dalam dirimu, kamu nggak takut." Bukan. Ngeri sekali, ya.
Saudaraku, hendaklah kata-katamu itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, ya, sehingga menyejukkan ketika kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan, kasih itu sabar. Ya, omongan orang sabar itu kelihatan, saudaraku, ya. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak gampang mencaci maki orang. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Iya, tidak ada kalimat-kalimat yang membanggakan diri sendiri, tidak ada yang sombong, saudaraku, ya. Nah, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, apalagi menyimpan kesalahan orang lain. Ya, sebab kalau orang sudah salah dalam kita, omongan kita nggak pernah benar. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sukacita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Haleluya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu tidak gampang ternyata jadi orang Kristen, saudaraku, ya. Haleluya. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, bagaimana Pak? Kalimat-kalimat yang muncul dari mulut kita, suara-suara yang muncul dari mulut kita itu, saudara, harus jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah kunci keberhasilan yang pertama, bahwa kita harus berkata cocok persis sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, kalau kita ingin berhasil dan beruntung, kita merenungkan firman Allah. Jangan lupa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenung, saudara, ya. Haleluya. Nah, merenung ini bukan apa ya? Kalau bahasa Jawa itu denger-denger, betul apa ya? Denger-denger itu, melamun yang kosong. Bukan itu maksudnya. Ya, merenungkan firman Allah itu artinya kita menghayati firman Allah. Ya, jadi ketika waktu kita makan, kita tidak makan dok gitu, enggak. Tapi kita makan dan kita nikmati enaknya sedemikian rupa. Ya, jadi ketika kita mendengar firman Allah, saudaraku, ya, kita tidak telan begitu saja, tetapi kita menikmati firman Allah. Jangan lupa kamu merenungkan firman itu siang dan malam. Sekali lagi, bukan melamun ya, saudara, ya. Siang malam melamun aja, pandangannya jauh ke sana, tidak. Tapi merenungkan, ya, menghayati firman Allah, ya, sehingga benar-benar hidup kita itu terisi penuh dengan firman Allah. Karena yang kita renungkan bukan kesalahan orang lain, tetapi yang kita renungkan adalah firman. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kelima, di situ dikatakan pemazmur ini menulis mazmurnya, ya, 19 ayat yang kelima, Mazmur, mudah-mudahan ini moga-moga terjadi, ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ucapan bibir dan renungan hati. Ini pemazmur minta dikoreksi. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa indahnya kalau kita hidup sama seperti pemazmur ini, ya, kita merenungkan firman, ya. Mudah-mudahan apa yang saya omong itu berkenan. Saya tidak memarahi orang, kan sebagai majikan seringkali marah-marah kepada pembantunya, karyawannya, pegawainya. Kalau seorang suami marah-marah terhadap istri dan anak-anaknya, demikian pula sebaliknya, seorang istri membantah terus dengan suaminya. Ya, tetapi itu tidak akan pernah terjadi ketika kita awali dengan perenungan firman Allah. Merenungkan firman Allah, maka kehidupan itu akan berhasil dan pasti
untung. Amin. Haleluya. Sekali lagi, merenungkan firman Allah itu bukan melamun ya. Ya, kenapa? Renungan itu penting ya, karena segala tindakan, segala apa yang dilakukan itu tidak mungkin seseorang itu kan seketika spontan melakukan, tidak. Tetapi apa yang dilakukannya itu diawali dengan perenungan ya. Nah, kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik itu pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat itu mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang ada di dalam diri kita itu yang pasti muncul keluar. Nah, apa yang kita renungkan itu pasti nanti ada saatnya kita munculkan ya. Jadi itulah sebabnya mari kita renungkan firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah atau membaca firman Allah, kita merenungkannya, menghayatinya, saudaraku ya. Dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tadi, jangan lupa untuk merenungkannya siang dan malam. Sebab demikian, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, orang yang suka merenungkan firman Allah, tidak rugi, saudara. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Percaya tidak? Ya, firman Allah yang saya katakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia ya yang tidak berjalan, berdiri, duduk dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tetapi yang kesukaannya, wah ini saudara lihat, hobinya, punya kesukaan, ialah firman Allah, Taurat Tuhan, dan tidak hanya suka saja, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow, berbahagia kata Tuhan. Siapa yang kesukaannya firman Allah dan kemudian merenungkan firman itu siang dan malam, maka dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan saudaraku, pohon itu kalau ingin berlangsung hidup harus disiram dengan air, jangan sampai kekurangan air. Tetapi kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, tidak akan pernah kekurangan kesuburannya. Amin. Haleluya. Yang kemudian menghasilkan buahnya pada musimnya. Setiap musim berbuah dia bisa dipanen, menghasilkan, menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan yang tidak pernah layu daunnya, ya banyak orang Kristen itu layu. Yang orang yang suka merenungkan firman Allah tidak pernah layu, selalu segar hidupnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Hebat. Haleluya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Itu langkah yang kedua, adalah merenungkan firman Allah kalau kita ingin berhasil dan beruntung. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Allah. Melakukan itu artinya menjalankan, saudaraku ya. Jadi tidak hanya cukup mendengarkan, sudah mendengar, sudah tahu ya, dan ya sudah, tidak. Apa yang kita dengar itu kita lakukan ya. Jadi apa yang kita ketahui, kita jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang apa ya, pelupa. Pelupa. Jadi setelah dengar langsung lupa lagi ya. Kalau orang tua mungkin juga ya, karena faktor U bisa jadi pelupa ya. Tetapi kita, kalau Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita ya, daya ingat yang kuat, jangan sampai kita lupa.
mendengar firman Allah, jangan sampai lupa supaya kita bisa melakukannya. Ya, haleluya. Nah, di dalam surat Yakub pasal 1 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, tetapi barang siapa yang meneliti, mempelajari, menyelidiki, dalam arti menghayati ya, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, itulah firman Allah. Ya, hukum yang memerdekakan itu adalah firman. Dan ia bertekun, ini saudaraku penting sekali, bertekun di dalamnya. Amin, haleluya. Jadi bukan hanya sebagai pendengar kemudian melupakannya, tidak, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dengar dan melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, haleluya. Kunci yang ketiga adalah melakukan. Kalau kita ingin berbahagia, berhasil dan beruntung di dalam langkah perjalanan hidup kita, haleluya, adalah melakukan firman-Nya. Amin, haleluya. Melakukan, menjalankan, ya. Jadi kenapa banyak orang yang gagal sekolah, habis sekolah gagal karena apa yang didapat dari sekolah nggak dipraktekkan di dalam, ya. Kita mungkin mau melakukan sesuatu dan kita ya ingin bekerja sesuatu lah, kemudian kita buka resep mau jualan apa ya. Nah, setelah tahu resepnya nggak kita praktekkan, percuma. Jadi perbendaharaan saja, firman Allah bukan jadi perbendaharaan dalam hidup kita, tetapi firman Allah itu untuk dipahami, ditekuni, dan kemudian dijalani. Amin. Saudara, kalau kita mengerti hal ini, haleluya, maka berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan kemudian melakukan firman Allah. Pasti Tuhan menjadikan hidup orang itu berbahagia. Amin, haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka, sangat menyenangi segala perintahnya, firman-Nya, baik itu firman yang lembut menyejukkan, baik itu firman Allah yang menegur, menempelak dosanya, tetapi dia bersuka cita menyenanginya. Waduh, berbahagialah ya, mendengar khotbah yang menyenangkan, menyejukkan. Oh, dia puji Tuhan, amin. Ketika mendengar firman Allah yang mengoreksi hidup ini, karena hidup ini tidak punya salah, tetapi ketika dikoreksi tetap haleluya, puji Tuhan, suka akan firman Allah. Amin, haleluya. Nah, dikatakan di sana anak cucunya, bukan dirinya sendiri, saudara. Anak cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar akan diberkati. Wow, berkatnya bukan saja kepada pribadi orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, tetapi ternyata juga kepada anak cucunya. Amin, 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 haleluya. Harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa berkat Tuhan. Ya, sekali lagi kelihatan memang resepnya itu mudah, tetapi sulit dikerjakan, saudaraku. Ya, karena seperti yang dikatakan ya kepada Yosua, ingat ya, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kamu lupa, kalau kamu ngomong, kamu berbicara harus persis cocok seperti firman Allah. Ingat, jangan lupa kamu merenungkan, mendalami firman Allah itu, meyakini firman Allah itu. Dan ingat, yang terakhir, jangan lupa praktek firman. Hidup akan menikmati kebahagiaan. Amin, haleluya. Kiranya
hal yang indah ini, seperti yang sudah kita dengar, tidak hanya kita dengar dan kemudian lupa, tetapi mari kita renungkan dan kita praktekkan firman Allah. Saya yakin saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau limpahkan kebahagiaan bagi kami pendengar firman-Mu. Haleluya. Karena Engkau mengajari kami supaya kami dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Apa yang kami kerjakan berhasil dan berlanjut kepada keberuntungan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan tolong kami supaya kami dapat tetap melaksanakan kebenaran firman-Mu kapan saja dan dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.